Pemerintah mengumumkan Hari Raya Kurban Idul Adha jatuh pada Jumat 31 Juli 2020. Sidang isbat penentuan awal Zulhijjah sekaligus jatuhnya Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sidang dihadiri perwakilan Kemenak, Komisi 7 DPR dan Majelis Ulama Indonesia. Keputusan hasil sidang isbat dilakukan usai pemantauan awal bulan di 84 titik pantau di seluruh Indonesia. Dari 84 titik pemantauan, 12 titik terlihat hilal. Ada siang, ada malam. Kemudian kita... Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal, seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, dan laporan Ruhyatul Hilal juga sudah melihat hilal, maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dinyatakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Kami ulangi, secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Masehi. Ya, pemirsa, jelang perayaan Idul Adha 2020, banyak pedagang hewan kurban yang menjual kurban di bawah umur. Petugas juga mendapati pedagang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang menyisir lapak penjualan hewan kurban di sepanjang Jalan Raya Legok Curug Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penyisiran ini, petugas memastikan apakah hewan kurban layak dijual atau tidak, meliputi kesehatan dan umur hewan kurban. Petugas juga memeriksa protokol kesehatan yang diterapkan oleh pedagang. Sayangnya, para pedagang ini tidak memakai masker dan tidak menyediakan tempat cuci tangan. Petugas juga menemukan banyak hewan kurban di bawah umur atau belum layak kurban yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, meski dari sisi kesehatan memenuhi syarat. Pada yang mau berkurban gitu ya, karena kan itu juga berkaitan dengan daya beli nantinya harga. Yang jelas tugas kami memeriksa kesehatannya, kelayakan dari sisi kesehatan, hewan-hewan itu sudah sehat. Sementara itu pada Idul Adha 2020 ini penjualan hewan kurban menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Dinas Peternakan mengimbau warga dan pedagang yang akan membeli hewan kurban wajib menerapkan protokol kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, para pengusaha hiburan di Jakarta menggelar unjuk rasa di Gedung Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut tempat hiburan bisa kembali dibuka setelah 4 bulan ditutup akibat pandemi COVID-19. Empat bulan tempatnya mencari makan ditutup akibat pandemi corona. Ratusan karyawan tempat hiburan Selasa siang berunjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin membuka kembali lokasi hiburan. Para demonstran menyatakan sudah banyak restoran dan pusat perbelanjaan yang sudah dibuka kembali dengan mengedepankan protokol kesehatan. Namun usaha hiburan di Jakarta belum juga diizinkan beroperasi. Kita pengen cepat usaha kami dibuka, Kak, karena kita juga butuh biaya untuk hidup, nggak cuma sembako-sembako aja. Karena kalau apalagi hidup sebagai janda harus mencari nafkah dengan sendirinya. Kalau posisinya nggak dibuka-buka, siapa yang mau ngasih kita? Anak keluarga kita yang nanggung. Selain pekerja tempat hiburan, sejumlah musisi kafe di ibu kota sebelumnya juga berunjuk rasa di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan acara live music di Jakarta agar para musisi tidak kehilangan pendapatan di tengah pandemi.
Dari Jakarta, Armalina, Zulfikli, dan Oki Mahendra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi jelang Pilkada Serentak 2020, pemirsa. Pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa akhirnya mendapatkan penantang di Pilkada Surakarta. Pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo yang berprofesi sebagai tukang jahit dan seorang ketua RW akan bersaing dengan Gibran dan Teguh di Pilkada Surakarta. Di tengah hiruk-pikuk dan sorotan Gibran Teguh yang diprediksi akan melawan kota kosong di Pilkada Surakarta, kini muncul penantang buat mereka di jalur independen. Mereka yakni pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo. Namun siapa sangka jika penantang anak presiden dan politisi mapan ini hanyalah tukang jahit dan seorang ketua RW. Penantang Gibran diusung sebuah yayasan yang bernama Tikus Piti. Sebuah organisasi yang mengklaim mempunyai anggota ratusan ribu di seluruh dunia dan puluhan ribu di kota Solo. Meski dipandang sebelah mata, namun pasangan Bagio Suparjo atau Bajo yakin mendapatkan banyak dukungan dari warga Surakarta. Tapi ya wajar lah, kita itu wong cilik ya. Kalau misalkan kita dipandang sebelah mata, itu yang wajar-wajar saja. Tapi yang namanya kita itu artinya bukan siapa-siapa. Jadi kita dan Pak Bajo berjuang terus dengan relawan kita, terus berjuang dan berjuang. Jadi saya harapkan juga masyarakat Solo, saya minta doanya. Pasangan Bajo saat ini sedang mengumpulkan kekurangan jumlah dukungan untuk memenuhi syarat 35.870 dukungan dari warga Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tatar Hamanta, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, peluang bagi Bobi Nasution untuk mendapat dukungan dari PDI Perjuangan di Pilkada Medan Sumatera Utara semakin menguat. Menurut Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, kesempatan dari kalangan muda untuk memimpin daerah harus dibuka lebar. Di hadapan para kadernya, Ketua DPP sekaligus pelaksana tugas DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Jarod Saiful Hidayat, mencontohkan sikap partainya yang mengusung kalangan muda. Salah satunya mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo. Hal ini semakin menguatkan sinyal DPP PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution dalam Pilkada Kota Medan Sumatera Utara. Ini masa kita, ini kan kita juga harus memberikan ruang, kesempatan kepada anak muda. Kalau Bobi itu menantunya Pak Jokowi, ya memang iya. Apa tidak boleh? Tidak boleh. Ini adalah sistem demokrasi kita. Di dalam demokrasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Anak muda memiliki kesempatan untuk memimpin suatu daerah tanpa memikirkan latar belakang keluarga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Menolak didata, seorang pria di Nias, Sumatera Utara mengusir petugas KPUD yang tengah melakukan pemutakhiran data pemilih di KPUD Kabupaten Nias. Pria tersebut menuding petugas menjual data warga kandidat calon tertentu. Jangan cari makan di desa. Masyarakat tidak tahu apa-apa. Lo masih bila data ini? Lo masih naga. Lah oke. Saya juga hakimah. Mau siapa yang kami pilih? Oke. Seorang warga mengusir petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP di Desa Hilihawai, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Pria ini mengamuk dan menuding petugas dari KPU Nias ini hanya akan menjual data warga dan kemudian memaksa untuk memilih calon tertentu. Salah satu petugas bahkan sempat ditampar oleh pria ini saat berusaha menenangkan dan menjelaskan tujuan dari pengambilan data warga. Ketua KPU Kabupaten Nias mengatakan insiden yang viral di media sosial ini hanyalah kesalahpahaman dan telah selesai secara kekeluargaan. Dan itu kesalahpahaman saja antara penyelenggara kita PPDP di tingkat desa dengan masyarakat setempat. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini banyak data-data yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dikiranya penyelenggara kita begitu juga. Setelah diberi penjelasan, pria mengamuk akhirnya bersedia didata untuk keperluan pemutakhiran data pemilih yang kini tengah dilakukan oleh KPU. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Penolakan pemakaman jenazah COVID-19 kembali terjadi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.